super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Alhamdulillah ya jika hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Misi bisa dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Misi. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita stretching terlebih dahulu ya, supaya nanti dalam mengikuti pembelajaran kita semua semangat. Ya, Ibu. Ya, Bu. Sini Ibu punya stretching. Bu pimpin ya, Bu. Ya. Di sini ya bisa ada video. Ini anak-anak. Baik, anak-anak ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, nantinya kalian dapat mengurutkan sistem pernafasan manusia dengan baik dan benar. Sekarang mau tanya, ada anak-anak tahu nggak apa itu bernafas?
Ambekan, Bu. Menghirup udara, Ibu. Ya betul, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik. Selanjutnya di sini Ibu punya sebuah video, tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut gerak. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. There is another object that needs more people. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka kasiat paru-paru akan seperti ini. Paru-paru seperti ini ya anak. Ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Kelempung-kelempung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan
disebabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan bisa. Anak-anak, bagaimana sudah jelas dulu videonya? Tadi sistem pernapasan manusia ada apa saja? Yang pertama, hidung. Fungsi hidung yaitu menyaring udara yang masuk. Yang kedua, selanjutnya ada faring. Nah, faring fungsinya yaitu sebagai saluran yang ke laring. Betul. Yang ketiga ada apa? Laring. Apa fungsi laring? Menghubungkan faring dan trakea. Ya, betul sekali Mbak Dia. Yang keempat ada trakea. Apa fungsi dari trakea? Menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Ya betul, fungsi trakea itu adalah menyaring udara dengan rambut getah. Yang kelima ada bronkus. Apa fungsi dari bronkus? Mengalirkan udara ke paru-paru. Ya betul, fungsi bronkus yaitu mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya setelah bronkus, mana udaranya? Bronchiolus. Ya, fungsi dari bronchiolus yaitu mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Ya, selanjutnya yang ketujuh ada alveolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam pernafasan manusia. Nah, karena selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD. Tolong kalian kerjakan ya. Ibu. Dikerjakan secara mandiri ya. Ibu. Jangan ribut oleh teman sebangkunya. Kasih waktu sedikit ya, Ibu. Ini gimana, Kak? Kenapa nggak diisi? Bu, yang ini gimana, Bu? Yang mana yang tidak paham? Ini. Ya, ini bronchiolus. Fungsi dari bronchiolus apa tadi? Lupa, Bu. Tidak diperhatikan ya videonya tadi. Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus, Bu. Betul.
Nah ya. Ya. Sulit tidak soal anak-anak? Sulit. Sulit. Tidak sulit kalau kalian tadi mendengarkan video tadi disampaikan. Bu, udah. Sudah, baik. Apalagi yang sudah bisa dikumpulkan? Saya sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Tolong kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Soal lagi, Bu. Ya, ini cuma sedikit kok soalnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Ya, Bu. Dan yang ditanyakan tidak soalnya paham semua ya. Ya, Bu. Bu, udah, Bu. Oh, sudah cepat sekali nih sih. Ya, kamu itu pasti, Bu. Pasti ngasal itu, Bu. Tidak Nggak ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, tadi masih ingat tidak apa itu bernafas? Proses menghirup Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul sekali. Terus tadi sistem pernapasan manusia ada organ apa saja? Yang pertama Hidung. Fungsinya yaitu menyaring udara yang masuk. ya betul, menyaring udara yang masuk. Yang kedua ada Tarik. fungsi paru yaitu sebagai Saluran yang meneruskan udara ke urin. nah, fungsi dari faring yaitu sebagai saluran yang meneruskan udara ke laring. Selanjutnya ada apa? Tarik. Nah, laring. Fungsi dari laring apa anak-anak? Saluran yang menghubungkan faring dengan trakea. Fungsi dari laring yaitu sebagai saluran yang menghubungkan antara faring dan trakea. Yang selanjutnya habis laring ada apa? Trakea. Nah, apa fungsi dari trakea? Penyaringan udara oleh rambut kita. Ya, fungsi dari trakea yaitu menyaring udara oleh rambut-rambut getah. Setelah trakea ada apa? Organ apa? Bronkus. Bronkus. Fungsi dari bronkus apa anak-anak? Mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, fungsi dari bronkus yaitu mengalirkan udara dan ke paru-paru. Setelah tadi ditulis oleh trakea. Selanjutnya ada apa? Bronkiolus. Bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus Mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. fungsi bronkiolus yaitu mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang selanjutnya yang ketujuh ada apa? Alveolus. Alveolus apa itu? Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Fungsi alveolus yaitu sebagai tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada apa organnya? Paru-paru. Ya, paru-paru. Organ utama pernapasan manusia. Paru-paru merupakan organ yang paling penting dalam sistem pernapasan manusia. Baik anak-anak, apakah sampai di sini masih ada yang tidak dipahami terkait materi sistem pernapasan manusia? Sudah paham, Ibu. Paham semua, pintar-pintar ya. Ya. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum
menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mbak Misi bisa dipimpin doa teman-temannya. Ya Bu, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Misi. Dan udah.